Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik, yang sehat. Haleluya. Saat ini sebelum kita menikmati bersantai bersama dengan keluarga, berweekend bersama keluarga di hari libur ini, mari kita bersaat teduh dan kita mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami tunduk Tuhan, karena kami percaya firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini ayat kebenaran firman Tuhan terambil dari Ibrani 5 ayatnya yang ke-14 yang berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, kapankah seseorang itu dianggap dewasa? Dan apa ukuran seseorang sehingga dia boleh dianggap dewasa? Secara formal, ukuran dewasa adalah umur. Ada batas umur yang dianggap sebagai sebuah patokan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Dan satu segi memang ada benarnya juga. Salah satu ciri manusia dewasa adalah kemandirian dan sikap. Orang yang semakin dewasa akan lebih mandiri dan hidupnya tidak semata-mata atau tidak akan bergantung kepada orang lain. Mari coba kita perhatikan, seorang anak kecil akan cenderung menuntut dan meminta. Bila tidak diberi, dia akan marah, dia akan berteriak, bahkan dia akan menangis. Dia lebih senang diperhatikan daripada memperhatikan. Kurang peduli akan orang lain. Bila selera dan tuntutannya tidak dikabulkan, maka dia akan merasa marah. Sebaliknya, jika apa yang dia inginkan dikabulkan, maka dia akan merasa senang. Sebaliknya, seseorang yang dewasa akan lebih berpengertian. Dia dapat menerima kenyataan meskipun apa yang dia inginkan tidak tercapai, karena dia selalu berpikir untuk kebahagiaan orang lain. Dia lebih senang bila kebenaran dikedepankan walau kemungkinan dia akan dirugikan. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, secara formal ukuran dewasa adalah umur. Ada batas umur yang dianggap sebagai sebuah patokan. Dan dari satu segi, kalau kita berpikir memang ini ada benarnya juga. Dan salah satu ciri manusia dewasa adalah orang itu mandiri dan memiliki sikap yang baik. Orang yang semakin dewasa akan lebih mandiri dan hidupnya tidak akan pernah bergantung kepada orang lain. Mari kita perhatikan, seorang anak kecil akan cenderung menuntut dan meminta bila tidak diberi. Dia akan marah, berteriak, bahkan menangis. Dia lebih senang diperhatikan daripada memperhatikan. Seorang anak kecil tidak akan peduli akan orang lain. Dan bila selera dan tuntutannya tidak dikabulkan, dia akan merasa tidak senang. Sebaliknya, jika dikabulkan maka dia akan merasa sangat senang. Saudara, tetapi seorang dewasa akan lebih memiliki pengertian. Dia bisa menerima kenyataan meskipun tuntutannya tidak tercapai. Sekalipun memang itu sangat perlu bagi dia, tetapi seseorang yang sudah memiliki kedewasaan atau kematangan secara rohani, dia akan mengedepankan kebenaran walau dirinya sendiri dirugikan. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang percaya yang secara jasmani telah dewasa, tetapi mereka memiliki sebuah kehidupan rohani yang masih baik, masih rewel, selalu minta dilayani. Dan orang yang memiliki sikap seperti bayi rohani itu, hatinya seperti kaca yang bila terbentur sedikit keras akan hancur berkeping-keping.
Namun sebaliknya, ada juga yang kelihatan secara jasmani belum dewasa karena mungkin umurnya, namun kehidupan rohani orang tersebut begitu dewasa. Tentunya saya dan saudara ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohani. Yang pertama, orang yang sudah dewasa rohani siap menerima makanan keras. 1 Korintus 3 ayat 1-2 berkata, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Saudara, dewasa rohani berarti kita siap menerima dengan lapang dada setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kita, tanpa kita harus marah-marah, tanpa kita harus bersungut-sungut. Kita harus menerima setiap teguran firman yang mengoreksi tingkah laku kita, dan kita tidak menyalahkan firman itu. Kita menyadari bahwa firman itu adalah nutrisi penting bagi setiap orang dewasa yang akan membuat kerohaniannya bertumbuh. Dia akan bertambah kuat dalam menghadapi setiap proses-proses kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, orang yang sudah dewasa rohani adalah orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Yakobus 4 ayat 2 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi." Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, dewasa rohani berarti kita bisa menguasai nafsu kita. Kita bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang jahat, yang pada akhirnya menjerumuskan kita, membawa kehancuran dan malapetaka dalam kehidupan kita. Bukankah ketika kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka rupa-rupa kejahatan akan timbul dari dalam hati kita, pikiran kita, sehingga menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, dan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga sangat penting bagi kita setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk bisa menguasai diri kita dari hawa nafsu, agar kita tidak terjerat dengan tipuan iblis yang pada akhirnya akan menghancurkan kita. Yang keempat, orang yang dewasa adalah seseorang yang memiliki keyakinan iman yang teguh, dan dia dapat menjadi teladan yang baik. Saudara yang terkasih, 1 Korintus 4 ayat 12-14 berkata bahwa kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang sudah dewasa tidak akan terprovokasi. Seseorang yang sudah dewasa tidak akan terpancing dengan keadaan di sekitarnya, tidak akan terpancing dengan orang-orang di sekitarnya. Dia akan tetap teguh, dia akan tetap konsisten, dia akan tetap sabar, tetap ramah, tidak akan berubah percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah kecewa, tidak putus asa, meskipun dia mengalami penindasan, bahkan penganiayaan. Karena dia memiliki sebuah keyakinan akan perkataan Tuhan, dan dia akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan contoh tersebut sudah dilakukan, aplikasikan oleh seorang Rasul Paulus. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita dewasa rohani, kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita jangan pernah membalas perlakuan orang-orang di sekitar kita, karena ada Tuhan yang selalu menjadi pembela kita. Dia selalu mengasihi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanan keras adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa.
yang karena mereka mempunyai panca indera, sehingga makanan keras itu akan berfungsi untuk melatih panca indera mereka agar bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Disebut panca indera yang terlatih. Ketika kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Penulis Ibrani di sini menegur orang-orang Kristen yang tidak mau melakukan disiplin rohani yang menuntut repetisi, konsistensi, dan melatih panca indera untuk menjadi kuat. Saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan tidak mau menjalankan pelatihan rohani itu, tidak mau melatih panca indera mereka. Karena apa? Mereka tidak mau susah, mereka tidak mau repot, tidak mau capek, dan tidak mau bayar harga. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus melatih diri kita. Dalam hal apa? Agar supaya panca indera kita terlatih. Dalam hal membaca firman, dalam hal berdoa, dalam hal beribadah, dalam hal melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua perlu dilatih, perlu belajar. Itu perlu diulang-ulang setiap hari. Itu tidak boleh membuat kita bosan. Karena pada waktu kita melatih diri untuk terus-menerus disiplin rohani, itulah yang akan menyehatkan kehidupan rohani kita. Dan tentunya itu juga yang menyenangkan hati Tuhan. Disiplin itu penting untuk melatih pikiran kita agar kita bisa menjadi peka dan kita bisa membedakan mana sih yang benar dan mana yang salah secara natural. Karena memang kita menjalankan disiplin itu, kita dilatih untuk kita boleh menjadi dewasa dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Saudara yang terkasih, ketika saudara ditegur dan dikatakan engkau bayi rohani, engkau mau terus dilayani, kau mau disuapi, kau mau disusui, kau tidak mau disiplin dan kau tidak mau melatih diri, kau selalu rewel. Bukankah itu ada di sekeliling kita? Bahkan kita seringkali melihat itu ada di dalam pelayanan kita. Orang-orang yang mau terus dilayani, orang-orang yang rewelnya minta ampun, orang-orang yang mau disusui, orang-orang yang tidak disiplin dalam pelayanan, bahkan orang-orang yang tidak melatih diri, merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang seperti itu adalah tanda-tanda, ciri-ciri orang yang belum dewasa iman. Lalu ketika engkau ditegur misalnya dengan kebenaran firman-Mu bahwa engkau masih bayi rohani, apa reaksimu? Ada banyak orang marah ketika dikatakan engkau bayi rohani. Saya sudah melayani. Apakah saya dikategorikan sebagai seseorang yang belum dewasa rohani? Saudara, ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan, engkau menjadi mungkin salah satu koordinator yang dipercayakan di sebuah gereja atau melayani dalam beberapa hal, dalam beberapa bidang yang engkau mampu lakukan, bukan berarti bahwa engkau sudah dewasa rohani. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki sifat childish, sifat seperti anak-anak, tidak mau mengalah, suka bertengkar, dan tidak mau menuruti perintah gembalanya, mungkin sok tahu, sok pinter, dan banyak hal. Merasa bahwa apa yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang mereka banggakan. Saudara yang terkasih, ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu bukan membuat kita akhirnya menjadi malu dan rendah diri, tetapi itu sebagai sebuah dorongan agar setiap orang percaya boleh berintrospeksi dan boleh berubah untuk tetap bergerak maju. Saudara, jangan mengabaikan disiplin rohani yang harus engkau kembangkan di dalam kehidupan kekristenanmu. Mari berdoa, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan mari miliki hati yang terus mau mengenal Tuhan lebih daripada apapun di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ketika kita mau berkomitmen untuk melatih disiplin rohani kita menjadi dewasa, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Terimalah teguran dan pendidikan dari Tuhan untuk mendewasakan kita. Orang-orang yang ditegur oleh Tuhan
adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang anak, ketika dia melakukan kesalahan, pasti dia akan ditegur oleh orang tuanya. Seorang anak pasti akan dilatih oleh orang tuanya untuk belajar berjalan, untuk belajar menggunakan alat-alat di sekitarnya, bahkan untuk belajar menjadi orang-orang yang baik, yang memiliki masa depan yang cerah. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mendewasakan kita melalui cara-caranya yang luar biasa. Dan biarlah kita yang mungkin masih memiliki sifat-sifat seperti bayi, mari kita berubah. Mari setiap kita yang mendengarkan firman-Nya pada hari ini, kita memiliki komitmen agar kita mau bertumbuh. Dan marilah kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh firman-Nya, karena firman-Nya akan memberikan kita kekuatan, penghiburan kepada setiap kita, supaya kita selalu kuat, teguh, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati, mendengar setiap panggilan dan disiplin dari Tuhan yang akan membawa kita berjalan di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya. Saya percaya semua kita ingin bertumbuh rohaninya. Maka ketika kita memiliki sebuah kerinduan bertumbuh rohani menjadi dewasa di dalam Tuhan, maka siapkan hatimu, lembutkan hatimu untuk ditegur. Karena didikan dari Tuhan itu menyenangkan kita, mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang siap menghadapi segala macam tantangan-tantangan yang terjadi di depan kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini sebagai bentuk teguran ketika kami masih memiliki sifat-sifat seperti bayi yang mau dilayani, mau menerima susu dan tidak mau bertumbuh, tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan firman-Mu. Kami mohon ampun ketika kami masih cuek dengan hal-hal yang ada di depan kami, bahkan kami tidak mau menerima teguran firman-Mu. Hari ini kami tidak mau dikatakan sebagai bayi-bayi rohani, namun kami akan belajar melalui benih firman-Mu untuk menjadi dewasa. Firman-Mu sanggup menutrisi kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami semakin lagi dekat dengan-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami belajar mendisiplinkan diri, karena Engkau Tuhan yang akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa, yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan, persoalan yang terjadi di depan mata kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Allah Bapa yang baik, yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memampukan kami, sehingga kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, orang-orang terkasih dimanapun berada, mari jadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang tangguh, yang siap untuk menerjang badai gelombang persoalan di depan kita. Selamat berkarya hari ini dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Biarlah kasih Kristus menyertai setiap kita. Jangan lupa, walaupun kita di rumah tetap melakukan prokes seperti anjuran pemerintah. Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi kita semuanya hari ini. Sekali lagi happy weekend. Selamat pagi. Shalom.